Malam ini adalah malam ke-40 hari dari wafatnya beliau. Ada beberapa keterangan dari para ulama mengingatkan berdasarkan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat Nabi Muhammad SAW seusai memakamkan jenazah, beliau menyuruh kepada para hadirin yang ada di makam itu memerintahkan fa'ahlisud du'a, mengkhususkan doa. Kenapa mesti dikhususkan doa? Diperintah oleh Nabi bahwa sesungguhnya seseorang yang telah kita antarkan secara syar'i zahir jasadnya setelah diletakkan di liang lahat, saat itulah akan mendapatkan ujian dari Allah, yaitu su'alu malakadi, pertanyaan dari dua malaikat, yakni malaikat Munkar wa Nakir. Beberapa keterangan dari para ulama yang ujian itu bermacam-macam. Ada yang diuji dalam proses yaumun walailah, satu hari satu malam dalam ujian. Ada diuji salasata ayyamin walayalih, yaitu 3 hari 3 malam. Juga ada yang diuji sab'atu ayyam walayalih, juga dari 4 ada 7 hari sampai malamnya, sampai al-aktsarin yang paling banyak adalah 40 hari 40 malam. Karena memang Rasulullah memberikan isyarah bahwa diperintahkan mendoakan ahlul kubur tersebut. Ternyata doa itu punya pengaruh yang hebat, luar biasa. Di saat-saat harapan dan doa kita, seumpama ada ujian-ujian terhadap almarhumah tersebut, bisa babiah doa-doa kita. Dari saat hari pertama beliau diantarkan menuju istirahat di alam kubur sana, kemudian dilanjutkan terus berdoa sampai ke malam ke-7. Kemudian gak berhenti-berhentinya dari keluarganya juga berdoa sampai pada malam ini, di malam yang ke-40 kita kumpul kembali berdoa. Harapan dari doa itu apa? Yuhawwinu ala imtihani, akan menjadikan ringannya ujian-ujian yang dihadapi oleh almarhumah di alam barzah sana. Ini harapan dan doa sebagaimana yang diisyarahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sisi lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat Ansor. Pertanyaan berturut adalah pada saat Rasulullah ditemui sahabat Ansor, dia bertanya, "Ya Rasulullah, hal baqiya abarra liwalidayhi ba'da mautihima?" Ya Rasulullah, apakah masih ada kami untuk berbakti kepada kedua orang tua kami setelah kedua orang tua kami wafat? Ini pertanyaan telah dilontarkan oleh sahabat, dan hakikatnya ini menjadikan ilmu bagi kita karena diberikan jawaban dengan jelas oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bakti kita kepada kedua orang tua kita setelah kedua orang tua kita wafat? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ya, jalankan fardu kifayah. Mandikan kedua orang tuamu, kafankan kedua orang tuamu, solatkan kedua orang tuamu, dan antarkan ke peristirahatan secara syar'i, yakni diantarkan ke makam. Ini bagian dari apa? Bakti kita sebagai orang anak kepada kedua orang tua kita. Ketika sudah disampaikan demikian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jawaban dari sahabat Ansor, "Ya Rasulullah, qad sabaqat." Semuanya itu sudah selesai. Sudah selesai, yakni dilakukan dari keluarga almarhumah Ibu Hajjah Rusmi binti Naman ini adalah 40 hari yang lalu telah dilakukan. Dimandikan sang ibunda, dikafankan sang ibunda, disolatkan sang ibunda, dan kita juga alhamdulillah menjadi saksi menyolatkan juga di Masjid Al-Hikmah, kemudian diantarkan ke peristirahatan di makam keluarga di belakang sana. Ini sudah lewat.
Bakti itu sudah lewat, sudah dilakukan dari keluarganya. Kemudian apalagi ya Rasulullah yang bisa kami lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua kami yang telah wafat? Jawaban Nabi adalah berikutnya, tangfidhi wasiyatihi, yaitu melestarikan atau menjaga wasiat-wasiat, melaksanakan wasiat-wasiat yang telah diwasiatkan kedua orang tua. Kalau dulu orang tua kita punya wasiat, satu contoh, nak, kamu sama adik-adikmu, kamu sama kakak-kakakmu rukun-rukun. Kita jalanin wasiat itu. Selalu kita rukun, kekeluargaannya dijaga, persaudaraannya dijaga. Itu orang tua mendapatkan nilai kebahagiaan karena kita jalanin wasiat tersebut. Kemudian orang tua berwasiat, nah, dimanapun kau berada, jangan kau tinggalkan sholat 5 waktu. Wasiat itu kita jalanin. Setiap waktu sholat tiba kita selalu ingat, dulu ayah cerita, jangan kau tinggalkan itu ibadah. Ibu selalu berpesan, maka pesan itu selalu kita jalankan. Setiap kita melaksanakan sholat, ingat akan pesan dan nasihat dari orang tua, maka orang tua pun akan mendapatkan kebahagiaan. Dan itu bagian dari bakti kita kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi ya Rasulullah yang bisa kami lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah kedua orang tua kami wafat itu? Kemudian wayasil, menyambung tali persaudaraan bisababihima, menyambung tali persaudaraan dengan sababiyah dulunya ayah dan ibu kita. Satu misal, almarhumah Ibu Haji masih ada saudaranya, masih ada kerabat-kerabatnya, insya Allah keluarganya dari putra-putri dari almarhumah menyambung tali silaturahim. Di saat menyambung tali silaturahim, orang tua di sana akan mendapatkan kebaikan. Itu salah satu berbakti kepada kedua orang tua kita. Terus apalagi ya Rasulullah yang bisa kami lakukan? Ini yang gak akan putus-putus sepanjang kita hidup adalah wa istighfaru lahuma, memohonkan ampunan kepada Allah terhadap kedua orang tua kita. Maka setiap saat kita jangan berhenti mendoakan ayah ibu kita. Doa pendek yang semua pada hafal tapi kadang tidak diamalkan. Doa pendek, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini adalah bakti kita sebagai anak kepada orang tua. Jangan berhenti mendoakan orang tua dengan doa yang pendek itu. Ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni kedua orang tuaku, dan kasihlah keduanya sebagaimana keduanya mengasihiku di waktu kecil. Setiap saat kita harus mendoakan orang tua itu. Di saat kita mohonkan ampunan kepada Allah, doanya seorang anak yang soleh dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya orang tua kepada anaknya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan doanya kita orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain dikabul juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti dari orang mukmin mendoakan kepada orang mukmin dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Setiap Nabi Muhammad bertakziah, kemudian mendoakan jenazah, yang didoain bukan hanya jenazahnya. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah ampuni di antara kami yang masih hidup juga yang sudah wafat. Wa hadirina wa ghaibina, dari yang hadir atau yang gaib. Ini ada dua makna, ada yang mengartikan adalah jenazah yang hadir atau jenayah yang gaib yang tidak ada di hadapan kita. Ada juga diartikan di antara kita yang hadir pada malam ini atau yang tidak hadir pada malam ini. Kemudian setelah itu siapa lagi yang disebut oleh Rasulullah? Wa dhukurina wa unsana, yang laki-laki di antara kami juga ampuni ya Allah, dan juga yang perempuan di antara kami juga ampuni. Masih belum cukup, masih dikasih perincian lagi sama Nabi kita Muhammad.
wa saghirina wa kabirina. Di antara kami yang sudah sepuh-sepuh juga didoain, dimohonkan ampunan kepada Allah. Kemudian sampai yang masih muda-muda, yang masih kecil-kecil, disuruh memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kasih sayang Nabi Muhammad. Ini contoh dari Nabi Muhammad, mendoakan kepada umatnya begitu sempurna. Yang hidup didoain, yang wafat didoain, yang hadir didoain, yang gaib gak hadir juga didoain, yang tua-tua juga didoain, yang muda-muda didoain, yang laki didoain, yang perempuan didoain. Dari redaksi doa tersebut dari Nabi Muhammad, terus ditambah lagi dengan satu pemantapan dalam firman Allah, wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu takallabakum wa maswaakum. Dari satu hadis tersebut dengan ayat tersebut, ulama-ulama kita juga menyusun satu doa yang begitu banyak dihafal oleh umat Islam, terutama para khatib-khatib setiap hari Jumat menyampaikan khutbahnya. Ada kalimat doa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina al ahya'i minhum wal amwat. Redaksi doa tersebut adalah mengambil dalil dari ayat Al-Quran dalam Quran surat Muhammad, dan juga mengambil dalil dari hadis Nabi ketika Nabi Muhammad memberikan contoh di dalam mendoakan kepada jenazah atau orang-orang yang hadir di dalam takziah tersebut. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian keistimewaan kita berkumpul, kemudian membaca Al-Quran, membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah dalam tafsir Sawi disebut namanya tidak kurang dari 20 nama. Salah satu nama tersebut disebut adalah suratul doa. Ketika Fatihah ini dikhususkan kepada almarhumah orang tua kita Ibu Haji, hakikatnya kita mendoakan pada beliau. Berapa kali itu Fatihah diucapkan? Berapa kali itu doa dipanjatkan? Maka kita meyakini bahwa setiap Fatihah dibaca itu akan sampai kepada yang dituju, yakni almarhum. Kemudian yang kedua membaca suratul Yasin. Surat Yasin ini yang dinyatakan liman kuri Allah, bagi orang yang membaca dan punya satu tujuan, maka akan sampai. Maka nanti insya Allah guru kita akan membacakan doa, pasti doanya ada kalimat Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Suratul Fatihah minal Qur'anil azim. Suratul Ikhlas minal Qur'anil azim. Suratul Falaq An-Nas minal Qur'anil azim. Suratul Baqarah minal Qur'anil azim. Ayatul Kursi minal Qur'anil azim. Wa Yasin minal Qur'anil azim. Semua adalah yang dibaca, diterima dan pahalanya sampai kepada almarhumah yang dituju.